bentar. Udah mulai muncul nih. Freya Gold Lane Freya harusnya. Gold Lane-nya. Buat Yazuke. Ya, kayaknya Yazuke, Arfi. buat Arvi ya. Ini lebih tepatnya mungkin buat ngejawab Cloud juga. Karena apa? Karena ada efek knock up airborne. Yang bisa Nah, meng-cancel Cloud. Biar dia kalau lagi Blazing Duet, Gitu kan. keangkat. Tiba-tiba Blazing Duet, iya loh digagalin. Terus juga, kemarin ya kalau kita ngeliat gameplaynya dari Arvi, dia memang targeting belakang aja, cuek, mau tukar nyawa juga yang penting damage dealernya tumbang gitu. Iya udah pasti ya. Mm-mm. Karena mau dari sisi manapun kalau kita ngomongin soal hero-hero lini belakang kayak Cloud gitu kan yang emang dependent banget dengan adanya positioning. Kalau udah kepecah fokusnya apalagi dengan adanya Freya atau hero-hero lainnya yang bisa langsung mengganggu. Itu pasti bakal mengacaukan setup mereka. Tapi Hylos, hero yang mungkin bisa menetralisir bagaimana targeting dari Kalea ini itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa ketika Kalea mungkin targetingnya ke arah Hylos dan Hylosnya nggak tumbang, otomatis Hylosnya akan melakukan fight back dengan Glitch Pathway. Oke. Jadi Kalea ya, follow up-nya masih belum kelihatan sebenarnya. Cuma memang mau ganggu-ganggu aja. Dari YG band keempat menuju ke arah hero-heronya Yazuke lagi kah? Kalau emang mau assassin juga masih ada banyak yang terbuka, Lancelot, Yep. Isunshin, Fanny. Dan itu dia Isunshin terlebih dahulu yang akan ditutup. Sementara react dari Alter Ego langsung ke Farsha, dia mau coba untuk tutupin lagi full hero opsi Apakah Fanny dari di sini Lina. kan kena juga? Ya mungkin Lancelot bisa di bandnya. Lancelot ada. Lancelot. Oh iya Lancelot masih ada ya? Ayo. Fanny ada. Ya Fanny lebih nggak ada resiko sih dibanding Lancelot ya untuk AE. Iya, karena kita tahu sendiri Hylos juga kan bukan tipikal yang nangkep ya, tapi resikonya tetap ada Pak Bulung. Yang mungkin ditakutkan full dive compositionnya nggak bisa dimainkan karena Cloud-nya nggak ada di tangan dari Arvi. Kalau kemarin kan Cloud, Fanny, wih, itu ngedive-nya tuh barengan, wih, ada Blazing Duet, ada Cable, semuanya dimainkan jadinya. Oke. Ya mungkin kalau emang mau kerucutin lagi opsinya buat Yazuke ya Lancelot. Atau EXP, Hero Nino. Nah itu dia, lapu-lapu. Yang tadi sempat Lapu-lapu ya. dibahas juga sama Bang Gabe ya. Iya ya, ini satu hero yang sangat fit in sekali dengan Nino. Dan ditambah lagi dengan adanya kehadiran dari Yuchong yang akan jadi salah satu lawan match-up-nya. Yang minimal bisa diimbangin dulu lah. Yep. Kan biasa kalau kita ngomongin rank games, glory ke atas ke immortal Pak Pulung. Ya, Oke, Immortal oke. Izin. Ini pengalaman saya aja. Kalau Oke, oke, lapu-lapu sama Yuchong tuh udah punya egonya sendiri, udah punya gengsinya sendiri. Kayak jangan ganggu kami, biarkan kalian jalan-jalannya di river aja. Itu belum ada pengalaman tuh saya. Nah, Experience punya Yuchong sama Lapu pokoknya. Oh Loi. Ini kameramen ini juga ya. Sangat ngezoom. Iya. Itu pori-pori Alek apa kelihatan tadi. Waduh. Ya siapa tahu yang mungkin nggak bisa datang ke sini kan biar pengen ngeliat secara lebih dekat Tetap gitu. dapetin ini ambience-nya. Ambience-nya. Tetap merasakan bagaimana feel-nya sih. Ya. Dan menurutku ini wise band banget sih untuk Loi. Combo Loi Cloud Oh. juga. Yang kan bisa dimainin sama YG. Iya, tapi Fredrin ya ternyata yang diambil. Wah ini frontlinernya sih gila ya. Tapi ini serius deh. Kalau misalkan ada Hayabusa dengan Sky Pierce, ini akan menjawab sekali untuk Cloud. Untuk Fredrin juga di early game-nya. Tapi ya paling minus-minus Yazuke bonyok dikit ya. Kalau emang kalah di objektif gak ada masalah sebenarnya. Karena Hayabusa Sky Pierce tujuannya adalah untuk menekan bagaimana Cloud. Dan juga Yuchong ketika emang Ditarget belum mendapatkan ya. powernya. Iya, ditarget dulu jadinya. Oke. Tapi berarti EXP juga belum kelihatan ya buat Nino. Atau mau Lancelot. Lancelot, kalau buat EXP juga opsinya kalau emang mau cari badan lagi ada Glue. Ada Glue. Uranus juga. Iya, Uranus juga masih bagus sebenarnya di sini. Mhm. Sangat bisa menjawab, tapi ternyata wow, ini dia. Terisla, Welcome. Wah seru nih. debut pick setelah 10 tahun dia di penjara di M7 Swiss Stage. Dan kita tahu sendiri juga bahwa dengan penalty zone itu bisa menjawab sekali bagaimana Fredrin dengan objektif atau Cloud dengan Blazing Duet. Yap, dan ini petarung semua ya. Tabrak-tabrak semua. Ya, Tapi yang nggak aman berarti di sini adalah Hijume. Yang ke belakang juga banyak soalnya dari Yuzongnya, Cloudnya, dan Kimi akan menjadi pilihan untuk Lina. obvious emang. Dengan ada tank jungle berarti otomatis banget nih mid lane-nya pasti damage, mau itu bentuknya jarak jauh, jarak dekat atau bahkan damage per second. Pasti bakal damage intinya. Dan Kimi yang menjadi pilihan dari Yangon Galacticos. 1 game lagi. Match point untuk Alter Ego semakin dekat dengan knockout stage. Apakah harapan untuk Alter Champs hadir
di babak knockout stage semakin lebih besar lagi pasca game yang kedua kali ini. Hasil akan berbicara dan kita akan langsung melihat Alter Ego versus Yangon Galacticos. Game kedua dari Best of 3 Series. Berangkat kita menuju ke line of down, jadi sekali lagi. Untuk malam hari ini. Swiss Stage, mana suaranya? Oke, match point. Di depan mata untuk Alter Ego, satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan. Tapi apakah Yangon Galacticos akan menjadi batu sandungan yang cukup besar setelah kemarin mengalahkan Onyx? Dan sekarang Alter Ego ada di depan mata mereka. Walaupun ya sebenarnya Alter Ego udah ngicip lah ya duluan kaki kirinya nih. Tenis outdoor. Dipegang tenis outdoor. Iya kan tenis outdoor. Kan udah duluan ini. Sabar. Sabar bang, belum bang. Bang, kayak eksorsis gitu ya. Kenapa kesambet lupa? Kesambet. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Alter Champs ya, aku tuh Iya. selalu seneng kalau mereka tuh lagi nge-chant atau lagi nyanyi. Karena salah satu nyanyian mereka itu ada loh yang kayak gini, kayak kapan juara, gitu kan. Mau juara. Gak tahu ya kapan. Makanya kan Nino selalu bilang kan, thank you Alter Champs, masih setia, gitu loh. Lihat tuh. Masih ada jeritan-jeritan. Iya. Sabar apa? Sabar Sabar kita ada ya. pause sejenak ya. Tapi memang udah gak sabar sih buat gimana Saya pun gak sabar. ngelihat game yang kedua gitu loh. Dengan draft yang lumayan beresiko jujurnya. Ya pasti ya. Resiko yang sangat-sangat menantang, tapi inilah Alter Ego. Mereka selalu menunjukkan draft-draft seperti ini. Dan jangan lupakan bahwa sumber damage-nya memang ada di Nolan atau bahkan ada di Eve. Dan nanti aku udah punya gambarannya sih emang, kayak Nolannya pasti bakal di belakang, Freya-nya bakal mukulin kanan kiri, sekarat dikit fracture datang. Ya, dan ini suasana ketegangan di holding room ya. Tegang lah pasti. Oke, tapi ini dia untuk game yang kedua. Best of 3 Series. Satu langkah lebih dekat untuk Alter Ego. Tapi tentu saja Yangon Galacticos akan melakukan segala cara untuk menghambat hal tersebut. Betul. Mereka akan merebut hal itu juga. Pasti tidak akan. Ya Allah, suaranya masih mereka tuh. Wah, Allah Dexter, siapa yang lepas itu? Itu aku berharap ada mic ya yang tersambung dengan stream kita dan itu suaranya masuk sih. Iya, kalian dengar ya, benar jadi taman safari coba tuh. Oke, ini dia untuk setelan yang belum juga yang dibawakan oleh Arvi sebagai Freya Goldlane ya, fighter. Weapon Weapon Master Master. bahkan. Ya, ini menambahkan lagi damage yang akan diberikan dan itu dia. Early game agresif yang ingin diberikan walaupun adanya Master Assassin. Cuek loh Arvi-nya. Dikebarin terus-terusan. Sementara sekarang Blink di area mid masih cukup santai. Lina tepat berada di belakangnya. Tapi ya masih aman banget ya untuk keduanya. Tidak ada yang terlalu agresif juga. Rotasi pun masih belum terlihat. Hanya untuk bisa mendapatkan pattern yang diinginkan terlebih dahulu satu sama lain nih bro. Ya apalagi ditambah dengan adanya Fredrin ya. Gak bisa juga nih diapa-apain untuk Yangon di early game. Yang ada Yangonnya yang ngapa-ngapain Alter Ego nanti ketika sudah mulai masuk menit-menit seperti ini. Ketika Turtle akan memanggil arus sungai. Dan Yazuke yang sudah mendapatkan level 4. Ingat Nolan, tugasnya buat early game ya cuma farming-farming aja. Memanfaatkan farming speed yang begitu cepat. Agar nanti tiba-tiba muncul di menit yang ke-8, menit yang ke-9 udah dekat dengan level 15. Oke, sementara itu sekarang Ying mencoba untuk bisa mendekat tadi Yazuke. Fracture. Hampir saja. Ya ini EXP-nya akhirnya dibalas sama-sama yang bisa menyerap darah ya. Ada revenge strike-nya juga. Namun sekarang udah mulai terlihat bagaimana Nino ditabrak lagi. Ya, dan sekarang Nino sendirian saja. Nino ditabrak oleh 2 orang tapi semuanya berbalik arah dengan real one manipulation langsung dikuakan pula. Yazuke on position, siap untuk bisa membantu menghantarkan damage-nya. Tapi sekarang Ijume langsung diusir coba ke belakang. The first blood-nya berhasil didapatkan dan itu adalah Ying menjadi korbannya Blink. Mau ke arah mana? Blink-nya pun terjebak. Saat terakhir dan Narvi benar-benar mengamuk. Dengan saya begitu luar biasa semua ditampar. Alter Ego Esports, mereka berhasil untuk kembali menguasai objektif dengan begitu baik. Positioning dari Hijuma yang tadi membentangkan red manipulation, ngeganggu Han, dan sekarang satu buah purple buff pun dikantongi oleh Yazuke. Tank jungle bukan penghalau bagi early agresif dari Alter Ego.
Tidak ada yang bisa menghalau kegalakan dan keganasan dari anak-anak muda Alter Ego. Dan sekarang ada satu Tsunami Slam. Yap. Berhasilnya tadi karena sekarang Blink menjadi korban lagi. Wow, Tsunami Slam. Bahkan dia tidak segan-segan memakan sesosok Hylos yang Diambil. tebel. Ya semuanya diambil, Hylos diambil. Dan bahkan Oke. sekarang Ada satu lagi Tidal Strike yang mereka semua komit. Mereka siap untuk bisa menghantam, tapi apa yang terjadi? Miskalkulasi. Oh. Namun barusan Yasuke mencoba untuk bisa masuk mengatakan damage yang masih belum cukup. Malahan untuk kali ini Yasuke satu terakhir dan masih bisa bertahan. Ya walaupun memang Alek dan Arfi tadi lumayan dalam ya. Jangan lupakan dia bertemu Fredrin yang akan semakin dia menerima damage akan semakin besar lagi yang bisa dia sumbangkan. Agak sedikit berbahaya dan menurunkan temponya perlahan nih untuk Alter Ego, Prof. mirip sama CFU Gaming yang dimana mereka punya gameplay hyper agresif. Makanya harus hati-hati kalau misalkan kepleset sedikit emang akan sangat berbahaya sekali. Tapi ya anyway masih farming tentunya dari Yasuke dengan menggunakan 1-2 Blade of Emphasis. Early game-nya masih sangat lancar sekali. Paling kalau menurutku pribadi ya emang tetap harus fokus farming karena kekuatan dari Nolan dan kecepatan dari farming. Oke, langsung dibanting begitu saja. Siapa yang akan menjadi korbannya? Real One Manipulation selesai. Wow. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Han. Mereka tahu kalkulasi damage-nya tadi itu semua cukup. Dan itulah hasilnya. Yap, dari tadi Han jadi korban loh di game pertama pakai Guinevere ini juga nggak nyaman sama Lah. sekali. Yasuke mentok. Mentok gak apa-apa. nggak Yang apa-apa. penting dapat purple buff, Babulung. Iya. Yang penting 2 kali loh. Ini kalau bisa dilihat ya dari Han tidak mendapatkan purple buff, otomatis Oke, keuntungan. ini sakit banget Blink ya. Blink. Capitalize dibuka. Oh, Belum mundur dulu. ternyata. Namun untuk sekarang, dengan ada sebuah backup yang cukup baik. Ying yang tadi mencoba untuk bisa menghantam, tapi malah untuk kali ini terjebak. Arfi mengambil peranan. Wow. Bahkan Nino. Wow. Arfi mengkilat, Trip pakai looking for Mediac. 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 Wow! Mediac. Arfi. Wipe out di tangan Alter Ego di menit yang kelima. Gameplay tabrak gaming Alter Ego Esports. Membuat dari Yangon Galacticos tidak berkutik sama sekali. Inilah Alter Ego. Inilah gameplay yang kita rindukan. Gameplay tabrak tanpa ragu. Dan Wah. Alter Champs pasti senang melihat permainan Alter Ego yang seperti ini. Oh, senang-senang. Iya, kejawab memang benar. Karena emang Yasuke udah mendapatkan level yang ke-9 dan Han yang sekarang terjebak. Sebagai tank jungle yang bahkan gagal untuk mengamankan early domination-nya. Iya, objektif susah didapetin karena Alter Ego Esports ya udah mereka dengan kepercayaannya, dengan komunikasinya, gak segan-segan. Oh, ditabrak lagi. Maju lagi, Itu berantem dia. lagi, let's go lagi, ada satu lagi. Tsunami Slam, mungkin karena Mada dan Stis yang berhasil tertangkap, bahkan 2 orang menjadi korban. Selesai. Wow, double kill untuk Yasuke. Alek tahu betul gak ada Purify tadi untuk Stitch. Dimakan begitu saja. Blink, yang notabene dia adalah seorang tank dengan HP tertinggi, Hylos. Gak berkutik 4 poin dead yang harus dia terima, Prof. Ini benar-benar diobok-obok sih. Diobok-obok, real. Benar-benar dihajar di bottom lane, mid lane, jungle, top lane semua. Dan ingat, Nolan adalah hero trap. Taruh dia di sebuah bush. Ada satu aja yang lewat, apalagi itu adalah sumber damage dari Yangon Galacticos. Bye-bye. Pertama, Oh, Alek. Iya. Wah, Alek. Alek yang udah gak ragu lagi untuk mengejar siapapun. Alek jadi pemburu baru untuk kali ini karena barusan. Coba lihat. Lidahnya berhasil langsung ditampar dari belakang, bahkan sekarang Fredrinnya pun diusir. Tetap diajar oleh Arfi, Arfi menggabung sendirian hingga membuat Tsunami Slam yang begitu indah, kolaborasi yang begitu membuat mata dimanjakan. Itu Alter Ego chemistry-nya udah gila sih. Siapa yang sangka dikejar-kejar Lina, Arfi-nya nyambut di belakang. Ya, ini udah sempat ada imajinasinya juga dari awal aku bilang kalau misalkan bisa jadi Nolan yang nge-get keep di belakang. Bisa jadi Freya-nya yang menutup jalur belakangnya, jadi ada 2. Yang menutup jalur dari Yangon Galacticos dan Alter Ego punya semuanya. Dash ada, damage punya juga. Tinggal pilih siapa nanti yang menjaga belakangnya, apakah Arfi atau Yasuke. Karena Yasuke sekarang makin punya damage, akan semakin lebih mengerikan untuk Yangon Galacticos-nya juga. Mereka akan lebih takut untuk keluar atau masuk ke ranah jungle. Karena ada Kalea dari Alek, ada Tsunami Slam, dan ada Yasuke plus Arfi. 2 sumber damage yang benar-benar bisa mengacak-acak Yangon Galacticos. Wah, perfect turtle. Didapetin oleh Yasuke.
Semakin bergulir lagi keuntungan dari segi gold yang dipimpin 8.600. Ini gap yang tidak main-main tentunya di decider match kayak gini. Ini bisa nggak di bawah 10 menit nih, Prof? Kayaknya susah sih kalau di Susah 10 ya? menit ya. Kalau di bawah 10 menit level 15 Enggak, maksudnya Yasuke bisa. level Oh 15 bisa. sih. Bisa. Bukan matchnya. Bukan Yang lengkap ngomongnya ya. yang Iya, lengkap belum ngomongnya. selesai, belum selesai. Iya, bisa banget di bawah 15 menit bisa banget. Karena lihat di bagian bawah juga masih terlalu banyak farmingnya yang masih bisa diambil sama Yasuke. Apalagi Lord akan muncul dalam kurun waktu 77 detik. Dan inilah momen di mana Alter Ego diuji konsistensinya. Apa yang Fokus akan ya. mereka lakukan? Ya harus Apakah fokus freeze? juga. Ya fokus saja. Setup seperti apa Ale? Oke. Yasuke, ada Glorious Pathway! Penalti Sodino! Oh my God! Apa yang terjadi begitu indah? Kombinasi dari tiap skill yang ada. I get some satisfying symphony of skill Alter Ego Esports. Gameplay macam apa lagi yang ditunjukkan Nino? Debut Terizla di Swiss Stage. Menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan dan Yangon Galacticos semakin tertinggal hampir 12.000 gold. Gap yang sekarang dialami. Semakin terlihat maju satu, maju semuanya. Ice El Queen, Pak. Familia. Ice Queen. Dan sekarang Ice Queen dari Hijume untuk pegangin lini depannya karena ada Fredrin, ada Yujong, ada Hylos yang nantinya akan sangat-sangat rapuh sekali ketika dikurangi movement speednya dan Yasuke. Dia selesai dengan Malefic Roar, dia 15. selesai dengan adanya Blade of Despair. 15. Dan dia mendapatkan level 15 di bawah menit 10 sesuai dengan request dari Pak Pulung. Wah, 935 ya. 935 ya. Oke. Nolan dengan farming speed yang sangat-sangat cepat. Kekuatan dari Nolan yang bisa membuat dia berada di satu titik ke titik lainnya dengan Gouch yang begitu cepat juga. Karena adanya purple buff dan fracture. Kalau dia sudah punya 40% cooldown reduction cuma sekitaran 9 detik saja. Ya, wow. Tapi ini juga Blinkhan kesusahan banget ya. Kena efek slow, nempel bisa dipegangin Dan semuanya. di-freeze minionnya. Gak bisa 12.000. farming lagi. Dan bayangin dengan adanya pengurangan terhadap minion, pengurangan terhadap objektif. Yang biasa kita hitung-hitung ya. Tim-tim di Swiss Stage itu unggulnya mentok-mentok 6.000, 7.000. Lihat keuntungan Alter Ego, 13.000 Di menit 10. di menit yang ke-10. Mereka bisa team fight dengan secara acak walaupun harus penuh adanya kalkulasi. Buset itu sekali digebrak sakit banget. Oke, ini Lord udah mulai masuk dan seperti apa lagi upaya inisiasi dari Alter Ego. Tiap Nino punya flicker dan sudah slap. Berhasil tadi mengangkat karena satu player, namun sekarang coba lihat Nino-nya tertinggal di bagian belakang dengan ada Real One Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Nino masih berusaha untuk bisa memberikan cover terhadap rekan-rekannya, tapi malah Hijume yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Gagal sepertinya serangan dibangun oleh Alter Ego. Mereka rugi 2.000 kali ini. Yap, tapi nggak masalah harusnya base turret tengah juga udah dihancurin. Dan satu kesempatan yang diambil sama Yangon Galacticos ini belum menjadi sebuah jaminan mereka bisa comeback. Ya bener emang nggak masalah tapi boleh sih untuk tidak diulang bagi Alter Ego. Kedalaman ya. Kedalaman karena Stitch-nya sudah punya Wind of Nature. Dia nge-skip untuk Corrosion. Dan sesaat lagi mungkin akan mengejar Swift Trinity-nya. Jadi hati-hati. Karena Stitch di late game akan punya damage walaupun bisa di zoning sama RV, bisa di cancel sama RV. Tapi harus respect juga dengan kehadiran dari Cloud dan Kimi. Iya. Tadi Hijumnya di dalam lagi ya. Iya. Dia mau coba backup pastinya atas ya inisiasi Flicker dan bahkan Alex akan menjadi teror tersendiri untuk Yangon Galacticos. Belum ada upaya lagi dan wah Arvi sih kalau udah melompat sih bahaya ya. Kita tadi sekali geprak aja udah. Tuh lihat tuh nongol lagi di kolom komen. Baru satu kali tadi kehilangan 2 player. Wah, suren aja. Ya ilah, chill. Sabar Pak Pul, sabar Pak Pul. Sabar. Oke. Ya sabar juga kayak misalkan menunggu untuk chassis poldernya jadi dari Nino. Biar nggak kena burst lagi mungkin. Oke. Apalagi dengan posisi sekarang ya mereka tinggal nungguin aja wave minion yang bergerak. Mereka tungguin Lordnya dulu. Mereka pun nggak akan buru-buru untuk melakukan endgame tanpa adanya Lord. Atau mungkin menang dari segi jumlah point kill. Gak bisa maksa juga ya. Iya, nggak bisa Oke. maksain juga. Dan benar-benar harus ngandelin Hijume sih buat ngepok duluan. Karena mereka punya Nolan, jadi mereka emang harus fightnya di area jungle sebenarnya. Power mereka di area jungle ketika Yangon Galacticos itu bisa di flank. Ya, di flank dan juga berkumpul di area sempit ya. Ya, di Itu bakal backstab. jadi keunggulan buat Nino juga yang punya area of effect penalty zone tapi Stitch mencoba untuk memberikan pressure balasan ya terhadap Alex
yang memang dari tadi menjadi hantu untuk Yangon. Wes. Oke, berhasil membanting ke arah satu player, namun sekarang semua aja langsung fokus ke arah satu player, tapi sekarang hanya sendirian bisa kan kabur tersebut tidak bisa. Hanya dikeroyok bisa pisan. Sementara Black Dragon Form langsung pergi. Itu di atas Arfi, sabar. Sabar, Lu sabar. jalur darat yang itu jalur udah jalur atas. Sabar dulu, relax dulu, tapi Arfinya mencoba untuk bisa lagi lompat ke arah terdepan, tapi Yasuke mundur dulu semuanya. Mundur dulu karena mereka tahu ya nggak bisa terlalu memaksakan juga. Memilih untuk sesuatu yang lebih pasti yaitu Lord yang akan dieksekusi terlebih dahulu dan Yangon Galacticos. Mereka terlalu depan tadi untuk Blinknya juga mencari informasi. Dan akhirnya tidak segan-segan dengan komit yang dilakukan oleh Alter Ego karena damage dari Yasuke juga udah mumpuni, Prof. Lord didapatkan di menit ke-13. Keuntungan lagi bagi Alter Ego. Yang dimana sekarang Nino emang gak punya flicker tapi dia masih punya penalty zone. Tinggal menunggu bagaimana setup selanjutnya. Hijume juga punya flicker. Apakah dia bakal flicker ke depan? Dengan real world manipulation. Untuk mengunci pergerakan dari Stitch dan juga Lina yang sedari tadi. Benar-benar menjadi sumber utama damage dari Yangon Galacticos. 3 wave minion. Inilah kunci dari Alter Ego dan Arfi punya immortality. Kayaknya dia akan bertugas untuk langsung pukul base-nya. Tabrak Oke. ya pastinya, Ditabrak tapi ini dia kayaknya. upaya Oke. dari Alter Ego. Ini dia satu bantingan, semuanya berfokus langsung ke arah satu player dan sekarang Blinknya menjadi korban pertama, menyisakan 4 player saja. Apa yang akan terjadi karena sekarang Alter Ego sudah berada di depan mata untuk bisa mendapatkan arah kemenangan dan Ninoja. Penalti zone dikeluarkan, real manipulation, tapi sekarang Hijume di bagian belakang masih mendapatkan coveran. Hanya saja sekarang Arfi kehilangan dari mortalnya, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa ngegepuk lagi ke arah satu base utamanya. Tapi base-nya Alter Ego. Alter Ego menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket ke knockout stage. Well deserved. Sebuah chemistry, sebuah komunikasi, symphony of skill yang ditujukan 1-0 membungkam Yangon Galacticos. Dan selamat datang di knockout stage dari M7 World Championship untuk Alter Ego Esports. Assalamualaikum knockout stage. Alter Champs boleh berbangga. From Soriko to knockout Niko. Harusnya semua member, semua part dari Alter Ego boleh berbangga. Karena siapa yang menyangka bahwa Alter Ego adalah tim pertama yang melaju ke knockout stage. Dipandang sebelah mata. Semua mata hanya tertuju kepada Onyx. Tapi mereka melupakan tim yang pernah berada di M2 World Championship. Mereka melupakan El Familia. Mereka melupakan Alter Ego. Wow, mereka membuktikan mereka layak. Tapi perjuangan pastinya belum sampai sini saja. Knockout stage yang sudah mereka pegang tiketnya akan menjadi zona yang akan menantang mereka berikutnya. Tapi 3 kemenangan beruntun secara clean. Tidak ada kekalahan 1 game pun. Ini akan membuat mereka harusnya punya persiapan yang akan jauh lebih matang. Alhamdulillah. 1 sudah aman. Tinggal menunggu 1 tim Indonesia lagi yang akan kita saksikan esok hari. Nice try untuk Yangon Galacticos, Alter Ego. Silakan gunakan waktunya untuk memantau lawan-lawan kalian sebelum bertanding di babak knockout stage. Tersisa 1 tim lagi yang tentu kalian tahu sendiri dan harus kita dukung juga, kita kawal juga ke knockout stage. Dan besok adalah jadwal dari Onyx, tapi untuk di hari ini sekali lagi congratulations. Wah, bangga banget sih. Walaupun masih ada perjalanan yang harus mereka tempuh, tapi setidaknya perjalanan yang udah mereka lewati lewat 3 match yang sudah mereka jalani. Ini menunjukkan Alter Ego yang udah naik kelas ya, Prof. Wah, itu bukan naik kelas lagi, naik tahta semuanya. Ini dia. Ini dia Alter Ego yang sudah berada di level yang berbeda. Yasuke, Alec, Arfi. Kalian dulu dari MDL. Naik ke MPL. Di M7. Sekarang kalian akan menuju ke knockout stage. Mari kita berikan waktu untuk Alter Ego. Di interview bersama dengan Eterna. Memberikan sepatah 2 patah kata. Sebelum kita bertemu nanti di Tenis Indoor Senayan. The crowd is going wild. Congratulations.
congratulations once again to Alter Ego! Against all odds, against everyone's expectations, Alter Ego is the first team to make it to the next stages of M7. Pulse check Nino, how are you feeling? Ya, Apa yang apa kamu artinya? rasakan sekarang? Yang aku rasain lega aja sih. Jadi kita bisa latihan lebih banyak lagi sih. Soalnya kita nggak ada match lagi kan. Jadi lebih prepare aja sih. Okay, Yeah. Nino says that he feels really relieved because after this they won't have any matches left until the next round into the knockouts. So they have a lot of time to prepare. Okay, yeah. Okay, man, the supporters, Alter Champs. Huge support coming through for Alter Ego. My next question is for Hijume. Hi Hijume. Halo, Hi Hijume. Hijume, we want to know, how does it feel to get your revenge over YG after they beat Onyx yesterday? Jadi kemarin YG itu mengalahkan Onyx. Apa rasanya sekarang kamu bisa balas dendam untuk Onyx? mungkin kita lebih ke arah balesin dendam Onyx sih Bude. Soalnya kemarin juga... Bude. Bude, sorry, Jadi sorry, Bude sorry. Eterna, anti Eterna. Sorry. Kebiasaannya. Lebih ke arah balesin dendam Onyx karena kemarin mereka taunting Onyx kan. Oh. Ya, jadi sesama Indo kita saling support sih. Kita pengen bantai dia banget lah. Okay. So it turns out that yesterday after YG won against Onyx, YG were taunting Onyx. So he was really feeling the fire, the spirit to take YG down today 2-0. Okay, impressive stuff. Next question is for Arfi. Arfi. Hello Arfi. Halo. Hi Arfi. Arfi, we're wondering, how were you able to prepare against YG? Because considering YG is looking like a strong contender for M7. Kelihatannya sepertinya YG tuh tim yang sangat kuat. Kalian tuh preparationnya tuh gimana sih? Kalian mempersiapkannya tuh gimana sih? Kalau dibilang kuat sih enggak sih sebenarnya. Hoki aja kemarin dia menang lawan Onyx. Arfi said YG is not strong. They were just lucky to win against Onyx. Ya. Okay, so what were the preparations like? Okay, Nino, do you have something to say about that? Kayaknya aku mau nambahin sih. Okay, he wants to add something. Bisa dibilang kita juga panas sih. Mereka waktu latihan mereka taunting mulu sih. Benar. Oh. Iya, makanya kita panas sih lawan mereka. Apalagi abang-abangan kita kemarin kalah kan. Jadi panas banget sih. Okay, Nino wanted to add. Nino said that when they were Yeah. practicing, Iya, dia kayak bisa dibilang tengil sih. Oh. Soalnya kayak good game, terus kayak chat all hehe gitu-gitu. okay, so while they were practicing, it turns out YG were taunting them as well. And then as they were taunting them, they won against Onyx and then they taunted Onyx too. So they're feeling quite emotional about it. That's right. Ya. Okay. I didn't know that happened, but okay, we'll skip to Yasuke now. Yes. Hi Yasuke. Halo. During your rookie season, you were able to take top 2 in MPL Indonesia. This is your first appearance on an M series, on an international stage. And now you're the first team to qualify through to the knockouts here at M7. Yasuke, was this too easy for you? Terlalu gampang gak sih ini buat Yasuke? A little bit too easy. A little bit too easy. How was your experience? Did you experience any nerves? Kalau nerve sudah pasti ada, Okay. cuman udah pasti bisa ditaklukkan lah. He said he did feel nerves, but he was able to overcome it. How were you able to overcome it? Who helped you? Udah pasti support dari coaching staff sama teman-teman gua. The support from the coaching staff as well as his friends. All right, thank you, Yasuke. Let's move on to the next question, but this is for everyone. So Nino, Arfi, Yasuke, Hijume, everyone ya. Alec too. Oh wait. Oh yeah, bener. Okay. The next question is, who do you think will be the second team to join you in the knockout stages for M7? Do you think it will be SRG or Team Liquid? I think it's gonna be Team Liquid. Team Liquid, okay. Nino? Bingung sih, sama-sama jago soalnya. Confused because they're both good. Iya, sama-sama jago, mereka kuat banget. If you had to choose, Apa tuh artinya? kalau harus milih,
Sorry. The other champs are laughing at him. Mungkin tim Liquid PH. Mungkin. Itu prediksi doang. Okay, his prediction is Team Liquid. What about you, Arfi? Team Liquid or sama, SRG? Liquid. Team Liquid as well. Okay, 3 for Team Liquid. Alec? Kalau aku TLPH juga sih. LPH. Okay, 4 for Team Liquid. Aku SRG. Oh, okay, he joined for SRG. Why SRG? Why are you different? Karena dari kemarin-kemarin banyak yang nggak expect dia bakal sekuat itu loh. Kayak nggak ada yang prediksi dia bakal kuat. Menurut aku mereka tetap kuat sih. Okay. So Hijume said that even though people are thinking that maybe SRG isn't as strong as they were before, he still thinks that SRG is a really strong team. So he thinks SRG will be the first team to accompany them as they make it to the knockout stages. Nino, we gotta ask you once again. You're team captain, right? Ya. As team captain, what did you tell your friends coming into the M series? Apa? Kamu ngomong apa ke teman-teman masuk ke M series? Teman-teman ini. Iya dong. Mau Masa bilang- teman-teman sebelah? Mau bilang salut aja sih sama mereka, sama kita semua lah, coaching staff. Aku juga kayak kita pertama kali masuk M Series tapi kita nggak nervous kayak gitu-gitu sih. Paling jadi kayak seneng dan bangga aja tapi belum sampai situ doang sih perjuangannya. He feels very proud of his team because they were able to make it all the way here. And terus apa lagi? Terus apa lagi? Kamu ngomong apa lagi tadi? apa? Aku lupa. Aku harus translate nih. Aku lupa. Ya intinya bangga sama tim ini sih, sama coaching staff juga. Very proud of the coaching tapi staff as well. tapi belum puas karena kita Okay. masih ada step. Ya itunya. But Nino is still not satisfied Yeah. because there are still next steps. Ya. By the way, I saw earlier, did someone get a Maniac? Tadi ada Maniac ya? Arfi. Maniac, udah langganan Maniac nih kayaknya Arfi ya. He keeps getting Maniacs. Even in MPLID, we see a lot of Maniacs coming through from Arfi. Arfi, how were you able to get that on a hero that we haven't seen you play in MPLID? You picked up the Freya. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan Maniac di hero baru yang nggak pernah kita lihat sebelumnya, tiba-tiba kamu pakai Freya, terus tiba-tiba bisa Maniac? Aku pakai Freya tadi cuma mau ngebuktiin kalau Freya bisa dipakai. Soalnya aku kemarin pakai Freya badut kan. Aku mau ngebuktiin aja Freya aku oke lah. Alright, so he said today when he was able to get the Maniac, he wanted to use the Freya again because he wants to prove that his Freya is good, that the Freya is able to be used on the M Series stage because yesterday he felt like a clown playing with his Freya. Follow-up question, what was wrong with your Freya yesterday? Kenapa Freya kamu kemarin emang? Nggak tahu, musuhnya jago kali ya. Susah banget musuhnya mati. Oh. Jadi hari ini kayaknya musuhnya gampang sih. Gampang mati mereka. He said yesterday his Freya was a little off because the enemy team was really good, but I guess today the enemy wasn't as great. That's what he said. I'm just translating. But boys, Alter Ego, I have a surprise for you. M7 has a surprise for you because someone special is on the phone right now and they really want to talk to you. Can you guess who it is? Bisa tebak siapa? Siapa? Artinya apa sih? Oh, ada yang mau nelpon kalian sekarang. Kodelwin. Bukan. It's not Kodelwin. It's not far. I'm Siapa? kidding. It's Kodelwin. Welcome Kodelwin. Ring, 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 ring. Ya elah kok ketebak banget kok. Hi Kodelwin. Halo kok. I think he's freezing right now. Kodelwin, can you hear me? Woi kok. Ninja ya? I think he ninja'd you guys. I think he's ghosting you. I think this is his troll face. Nino, what do you feel about him being, I think he's trolling you. Kamu ngerasain apa? Dia kayak nge-troll kamu deh. Hah? Dia kayaknya nge-troll kamu. Iya nge-troll. Kenapa? Oh, he's back! Halo kok. Halo kok. Aduh kok gak ada suara. Hi Kodelwin, it seems like we can't hear you right now. Give us a second. Kok masih ke-mute loh? Kodelwin, can you hear us? Give us a sign. Halo, Hello, hello. halo. Aku dubbing aja kali ya. Ini Kodelwinnya di depan. Halo semuanya. Halo anak-anak aku. Siapa yang mana? Halo anak-anakku, hari ini aku sangat bangga sama kalian. Nggak ada yang bercanda, sabar ya guys. I think we're having some difficulties here or... Okay, he's gone again.